di acara PUBG hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Presiden UKM Argumen tahun 2022, Kak Fadila Al-Muzakir. Yang terhormat, Ketua DPO UKM Argumen tahun 2022, Kak Ahmad Adam Firdaus. Yang terhormat, pemateri kita pada pagi hari ini, yakni Kak Muhammad Azhar Kholidi SPD, dan teman-teman dan kakak-kakak sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita limpahan rahmat, karunia, dan kesehatan sehingga kita dapat bertatap maya pada pagi hari ini dalam rangka menimba ilmu dari pemateri kita yang sangat luar biasa. Kami ucapkan selamat datang di acara Preparation for Argumenters Postgraduate dengan tema How to make study plan and curriculum fit time. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Seperti kata lain, minaz zulumati ilan nur. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Bayi Elisa Aristia, selaku MC untuk membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan. Pembacaan kalam ilahi menempati acara yang kedua. Acara yang ketiga yakni sesi penyampaian materi dan yang terakhir penutup. Baiklah, agar lebih hikmat dan barokahnya, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni pembacaan kalam ilahi yang akan dilantunkan oleh saudara kita, yakni Kak Ali Surya. Kepadanya, waktu dan media saya persilahkan. Terima kasih, Bu Moderator. Selanjutnya, izinkan saya membacakan lantunan ayat suci Al-Quran. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san sadidan min ladunhu wa yubassirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunzirul ladzina qalu ta'azallahu walada ma lahum bihi min ilmi wala li'abaihim kaburat kalimatan tahruzu min afwahihim iyaquluna illa kaziba fala allaka nafsaka ala sarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna lajailuna ma 'alaiha sa'idan zurja am hasibta anna ashabal kahfi wa raqim am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba
إذ أوى الفتية إلى الكهف فقال ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Sadaqallahul azim. Terima kasih. Semoga dengan pembacaan kalam ilahi pada pagi hari ini bisa membawa keberkahan di acara kita. Nah, langsung saja, agar tidak memperpanjang kalam, kita langsung saja ke acara inti kita pada pagi hari ini, yakni Preparation for Argumenters Postgraduate, yang tentunya akan dipandu oleh moderator kita. Nah, beliau adalah salah satu TLs di Akto Departemen. Langsung saja kita panggil Kak Rajib, apakah sudah ada di Zoom? Sudah ada, sudah. Oke, baiklah. Langsung saja saya serahkan acara selanjutnya kepada Kak Rajib. Silakan. Oke, cek apakah suara saya terdengar? Sudah. Oke, terima kasih saya ucapkan sebelumnya kepada MC atas kesempatan yang telah diberikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabar kakak-kakak dan teman-teman semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, dan untuk kakak-kakak dan teman-teman yang mungkin masih berhalangan hadir, semoga segera diberikan kesehatan dan waktu luang ya untuk menghadiri acara-acara kita selanjutnya begitu. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat serta hidayahnya yang telah diturunkan kepada kita semua. Kedua kalinya selawat dan salam tidak lupa pula kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju ke alam yang terang menerang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rajib Ade Irwan Tumanegara, Argumenters 2020 yang akan memandu acara kita pada pagi hari ini, yaitu PABG Part 2 ya teman-teman, Preparation for Argumenters Postgraduate begitu. Oh ya kakak-kakak dan teman-teman, tema kita pada hari ini yaitu How to Make Study Plan and Curriculum Fit. Nah, dengan harapan kita bisa tahu bagaimana sih cara membuat membuat rencana studi dan juga kurikulum PT kita melalui acara pada pagi hari ini begitu. Oh ya kakak-kakak dan teman-teman semua, saya ingatkan kembali untuk mempersiapkan alat tulisnya dan berbagai perlengkapan lainnya yang memang membuat teman-teman nyaman, enjoy dalam menerima materi pada pagi hari ini. Oke, kemudian selanjutnya sebelum kita mendapatkan materi dari pemateri yang sangat luar biasa ya pada pagi hari ini, izinkan saya membacakan CV singkat beliau ya. Beliau ini merupakan awardee of INTB Scholarship 2021, kemudian awardee of Dignity at UNRAM 2014, kemudian Master of Education in TESOL ya, kemudian candidate of University of Technology Mara Malaysia, kemudian scholarship mentor, dan masih banyak lagi yang berhasil beliau dapatkan teman-teman. Tentu jika saya membacakan semua CV beliau, tentu sampai lebaran tiba pun nggak bakalan kelar-kelar begitu, karena saking banyaknya pencapaian-pencapaian beliau begitu. Semoga kita bisa mengikuti jejak beliau ya, bila perlu lebih dari beliau begitu teman-teman sekalian. Oke, kemudian materi yang akan disampaikan nanti adalah cara membuat study plan dan juga kurikulum PT. Nah, mungkin kita di sini masih kesulitan nih bagaimana sih cara membuat study plan dan juga kurikulum PT dengan baik dan tepat begitu teman-teman. Nah, nanti teman-teman di sinilah bisa menemukan jawabannya begitu. Dengan harapan ilmu yang nanti disampaikan oleh pemateri kita bisa teman-teman terapkan, bisa teman-teman amalkan di kemudian hari begitu. Oke, baik ya. Nah, berhubung pemateri kita juga sudah hadir di room ya, saya ingin sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Kak Azhar. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah, feeling much better. Kemarin ya masih agak demam sih, sama sariawan. Aduh. Oke, tapi demi adik-adik nih siap sharing bukan ya. Apalagi waktunya pagi kan. Jadi di sini bisa sama sih waktunya kan, tapi kayak mataharinya ya masih aura-aura jam 8-an gitu kan. Tapi mantap nih. Mantap teman programnya nih, argumen. Keren sekali kayak walaupun kondisinya agak kurang sehat begitu ya, tapi sudah menyempatkan diri untuk hadir mengeserkan sharing ya ilmunya untuk kami semua begitu. Semoga kita doakan Kak Azhar semoga segera membaik kembali begitu.
Oh ya Kak, sekarang posisinya lagi di mana Kak? Masih Halo, di Kak? Malaysia, Mas. Oh di Malaysia. Keren nih teman-teman, live from Malaysia ya. Oke, tanpa berpanjang kata lagi ya, mungkin teman-teman di sini udah nggak sabar menerima materi dari Kak Azhar ya. Langsung saja tanpa berpanjang kata lagi, langsung kita sambut materi kita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini, yaitu Kak Muhammad Azhar Wali di SPD. Kepada Kak Azhar, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Guten Morgen. Apalagi nih? Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. First of all, thank you so much ya kepada Argumen telah for the chance ya to be sharing in pada pagi hari ini ya. Harusnya kita sharingnya pas ala-ala waktu ngabuburit ya, tapi ini pagi, enggak apa-apa ya. Mungkin ya, tapi alhamdulillah sih banyak dari teman-teman dan adik-adik juga antusias gitu, dan insyaallah semoga ini menjadi apa ya, salah satu step teman-teman sebagai scholarship hunters ya nanti ke depannya, karena luar biasa nih dari Argumen sekarang udah evolve ya, banyak program apalagi Akpo ya. Saya ingat betul itu Akpo itu tahun waktunya Mufti kalau tidak salah ya, tahun berapa itu ya, atau ya kind of nggak forget juga ya, Akpo pertama kali itu bentuk. Jadi ini salah satu wadah juga untuk teman-teman ya, untuk bidang akademik dan apa profesi ya, profession kalau tidak salah. Nah itu ya. Ini juga bagus PUBG, PUBG ya. Eh, jadi teman-teman atau adik-adik di Argumen sudah dipersiapkan sedini mungkin ya terkait tentang beasiswaan gitu ya, termasuk membuat isi lah ya, apakah itu dalam bentuk study plan, motivation letter dan sebagainya gitu. Nah dulu kalau zaman saya mungkinnya nggak tahu gitu apa di plan, masih semester misalnya semester berapa nih, let's say semester 5, 6, belum tahu nih. Sekarang adik-adik udah difasilitasi kan studi plan, ya gimana cara membuat CV yang baik, yang which is insya Allah kita akan belajar sama-sama di sini ya. So, yep, keep it up. So, teman-teman sebelum ke materi mungkin, nah yang sudah lulus ini boleh ditulis di chat ya. Siapa nih? Saya mau tengok dulu nih. Aduh, Suryawan cuy. Mana nih suaranya yang sudah lulus? Atau masih newbie semua nih? Atau yang sudah lulus dulu nih? Ada nggak? Masih kosong. Oh ya, ini ada Adit OTW lulus. Oke, Alvin. Next, apa lagi nih? Ya, yang OTW lulus, semoga dimudahkan gitu kan. Lulus on time ya, jangan kayak saya. lebih dikit, boleh ya, yang mau mengikuti jejak saya lebih dikit, which is ada reason gitu ya. Pengen lulus. Ahmad ini siapa nih? Jangan-jangan. Alright. Oke. Yang yang masih belum lulus nih, tulis semesternya dulu ya. Biar saya tengok dulu nih, range-nya dari semester berapa dan semester berapa. Monggo. Oke, 8. Oke, masih unyu-unyu nih. Jangan-jangan jujur ya, bulan Ramadan loh. Oke, 6. Alright. Ada lagi. Ini siapa nih? Bismillah LPDP nih. Mantap nih, berarti udah pasang target ya. Oke, saya harus LPDP gitu. Padahal oke, beasiswa itu banyak, guys. Right. Oke, itu aja sih. Mungkin bisa gini ya. Udah siap nggak kita buat CV bersama? Kalau bisa langsung buat nih hari ini ya. Jangan nanti PR-nya mungkin dari post acara ini mungkin gimana ya. Nanti mungkin buat CV dan sebagainya boleh. Oke, operator mungkin slide-nya bisa dibantu. Aduh, Sariawan.
Oke, ada yang lagi di secret argument nggak? Atau ini sambil tidur gitu kan karena ibadahnya begadang di malam tilawah gitu kan? Mungkin masih tidur, masih ngantuk tapi mengupayakan untuk join gitu. Ada yang di secret argument nggak? Soalnya ada barang saya nih di sana, nanti boleh penghuni secret ya. Alright, bisa di ini slideshow. Ya, nanti ada barang saya di sana ya. Ada hoodie Pak. Kita titip dulu. Dan doakan juga saya di sini last semester, so semoga bisa on time lah ya. Biar iyalah nggak mau kita bayar soalnya. Gimana Prato? Bisa di slideshow? Amin. Udah di-share Kak slide-nya. Apakah Di bisa di lihat? di slideshow di sana biar ya udah di share, tapi minta di slideshow ya. Biar di highlight dia, biar lebih besar. Ngerti nggak? Nah, udah ya? Ini paling paling besar ya? Alright, so CV ya. Saya yakin teman-teman udah punya CV ya, CV sendiri gitu. Oke, my question is, ada nggak teman-teman yang belum pernah buat CV atau belum ada CV-nya nih? Terserah CV apa. Boleh tulis. Ada yang belum ada CV nggak? Mana nih suaranya? Monggo, saya Kak. Walah, oke. Next, ada yang belum pernah buat CV atau belum ada CV-nya nih? Until now. Oke, Ain. Oke. Oh, masih banyak loh ini. Oke, insya Allah berarti today we're going to learn ya how to make a good CV, especially for scholarship CV. Oke, saya. Oke, ada lagi yang mau bersuara atau tulis di chat. Alright, so here are the contents for today ya. Jadi kita akan we will talk about biodata diri atau profile ya. Terus kemudian ada nanti riwayat pendidikan yang wajib-wajib ya jelas, kemudian pengalaman organisasi atau kerja, publikasi atau karya, kemudian prestasi atau awards, kemampuan atau skills, dan terakhir referensi. Oke, we will look of them in more details ya. Oke, next. Alright, so ya biodata diri. Biasanya di biodata diri ini juga ada profile ya, maksudnya profile kita kayak deskripsi tentang diri kita sendiri gitu. Nah, kalau bisa sih CV teman-teman dalam bahasa Inggris gitu. Nah, misalnya saya Muhammad Al Khalidi, terus kasih deskripsi I am apa ya? I am bla 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 gitu, a passionate education enthusiast bla 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 atau gitulah ya. Jadi itu pilih kata-kata yang academically dan language choice-nya juga harus keren gitu ya. Nah, itu biasanya ada di attach. Oke, to let others know ya. Oh, kita ini orang yang kayak gimana. Kemudian foto. Foto oke, but I think it's kind of optional ya. Boleh tanpa foto juga gitu. Kemudian of course nama lengkap atau gelar boleh ditambahin gelar. TTL, nomor WA, nomor telepon. Oke, ini bisa kontak ya. Biasanya kontak yang wajib itu, oke, let's say nomor telepon, alamat email,
Nah, dan alamat stay, tempat tinggal sekarang gitu. Nah, kalau di saya itu ya boleh lah dipena kayak kalau teman-teman tahu LinkedIn itu profesional sosial media ya. Nah, itu bisa di-attach juga gitu. Nah, jadi teman-teman kalau belum tahu LinkedIn itu apa atau belum buat akunnya, dibuat ya. Jadi banyak job juga di sana gitu dan people notice kita gitu. Ada yang ada yang punya LinkedIn nggak di sini? Monggo tulis di chat. Apa itu LinkedIn? Silahkan Google ya. Alright, next. Itu ada tapi belum punya CV ya. Alright, ini juga wajib ya di kita attach, bubuhkan riwayat pendidikan kita gitu. Misalnya ya kalau let's say sekarang mungkin bisa misalnya masih S1, bolehlah dari SD gitu kan, SD sampai pendidikan terakhir sekarang, misalnya ongoing di UNAM, oke. But let's say kalau mau daftar S2, baiknya dari mungkin S1 doang cukup atau the latest lah SMA lah gitu kan. Kemudian bisa juga attach pendidikan non formal yang pernah diikuti, misalnya apakah itu online course misalnya tentang apa selama 6 bulan, itu boleh masuk ke sana juga. Kayak saya attach juga dulu dapat online course dari University of Maryland US gitu. Itu lumayan sih untuk dalam tanda kutip branding gitu kan untuk kita. Alright, next. Oke, pengalaman organisasi. Nah, ini juga perlu ya. Ini it shows that kita ini orangnya apa ya? Bukan kupu-kupu gitu, bukan mahasiswa kupu-kupu which is focusing on academic only atau academic oriented. Kalau bisa untuk beasiswa itu tambahan tambahan banget values-nya gitu untuk pengalaman organisasi ini. Nah, teman-teman kan jelas udah di argumen, jadi udah ada lah kan pengalaman organisasinya. Nah, itu bisa it can be a plus ya bagi teman-teman dengan pengalaman yang kalian dapatkan. Tapi misalnya kalau bisa tulisin gitu, ada deskripsi misalnya jadi apa, koordinator apa, terus job desk-nya apa gitu. Nah, kayak gini kan, sebagai koordinator bla bla bla. Try to write in English gitu kan. Kalau bisa buat 2 versi juga better gitu ya untuk CV kita. Oke, urutin dari tahun terbaru, tulis role kalian, bukan cuma di list doang gitu. Oke, presiden argumen, terus 2 koordinator apa, PRD. Nah, itu mungkin ditambahin juga deskripsinya ya, biar orang juga paham what role did we perform during our apa ya, period, something like that. Oke, nah kemudian nggak semua kita harus masukin ya, mungkin pilih um, yang berbobot lah gitu, misalnya member-member doang kan, kalaupun nggak ada ya nggak apa-apa member ya, tapi misalnya kita ini organisatoris banget, kemudian oke, kita sortir, misalnya 1 presiden, koordinator, kemudian apa gitu kan, itu bisa gitu, apalagi yang relate sama jurusan kita, that's good. Oke, itu bisa ditulis. Next. Oke, working experiences. Oke, bagus. Kita bisa attach juga di CV kita ya. Apalagi yang relate, misalnya jurusan nih S1-nya bahasa Inggris, tapi pernah kerja di bidang tourism. Nah, tapi kemudian S2-nya mau apply for tourism misalnya. Ya itu bagus gitu. Udah ada bukti kita walaupun kita nggak linear, tapi kita ada riwayat pekerjaan di bidang tourism, dan itu bisa jadi apa ya? Good point sih, bisa membuktikan bahwa kita kenapa pengen pindah jurusan karena saya ini pernah bekerja di bidang pariwisata dan dari sekian dan sekian, itu bisa gitu. Kemarin ada yang nanya juga gitu, S1 bahasa Inggris tapi dia mau hijrah ke apa, lihat beasiswa NTB rencananya dia mengambil, terus apa ya,
nggak ada yang relate gitu, nggak ada yang linear kalau mau S2 seni linear dengan jurusan S1. Akhirnya dia pengen tourism gitu. Nah, itu apa ya, agak berat sih. I mean reasoningnya atau reason kita ngapa ngambil jurusan itu harus benar-benar kuat gitu. Dan kalau ada riwayat pekerjaan mengenai bidang tersebut akan lebih bagus lagi gitu. Seperti yang tadi ya, diurutkan dari yang terbaru, bisa ya bisa menambahkan pengalaman kerja full dan part time-nya seperti itu. Gimana kalau nggak memiliki pengalaman kerja? Ya bisa juga mungkin magang, kan ya bisa ditulis juga magang atau PPL-nya gitu teman-teman. Ya seperti itulah. Oke, next. Oke, skills. Ini biasanya ditanya atau diminta ya. Jadi sahkan ditulis gitu kan, your skills apa aja. Tapi ya bisa can be your ini you are trying to sell yourself. Soft skill itu contohnya misalnya kemampuan bahasa itu bisa di attach juga ya, misalnya bisa bahasa apa, Indonesia, English, itu kalau bisa sama apa ya, proficiency-nya, level proficiency-nya berapa, misalnya English fluent atau apa native, let's say bahasa Indonesia misalnya native. Nah, kalaupun ada score atau proof itu lebih bagus, misalnya English-nya levelnya B2, apa buktinya? Kalau udah tes TOEFL atau IELTS bisa dibubuhkan juga untuk kemampuan bahasa. Mungkin apalagi bahasa Korea, oke bisa, itu levelnya apa dan sebagainya ya. Kalau bisa bahasa, semua bisa di-list-kan, itu bisa di plus juga gitu. Nah, programmer dan sebagainya. Nah, untuk soft skill banyak ya, misalnya apa skillnya, salah satunya let's say leadership, kerja tim, kemudian apa lagi ya, banyak ya, hardworking, let's say, ya itu tinggal dipilih ya, language choice-nya untuk menggambarkan soft skill teman-teman. Oke, next. Nah, untuk S2 ini ya, sedini mungkin teman-teman siapin publikasi atau karya ya, entah itu buku, bukunya mungkin, oke, let's say jangan buku solo ya, buku garapan bersama, apa itu antologi ya, itu bisa masukin jadi karya kita juga. Ya, saya pun tamat S1 apa ya, kayak maksudnya lebih ke karya atau jurnal apa itu apalagi konferensi ya, aduh itu kayak minder kita sama anak-anak UGM gitu kan, yang lulusan UGM dia udah S1, oh CV-nya konferensi something di something gitu. Nah itu jadi teman-teman kalau bisa ya berkaryalah dari sekarang gitu, mumpung yang masih semester 2, 3, 4 ya, it's not too late gitu ya, proceeding konferensi. Nah saya tahu, nah, perjurnalan, conference, dan lain-lain itu setelah di sini gitu. Jadi ya teman-teman harus S2 gitu. Di S1 itu kayak apa ya, a piece of knowledge yang kita dapetin, apalagi yang untuk akademik atau perisetan, academic writing dan sebagainya gitu ya. Banyak di S2 kita dapetin gitu. Nah, teman-teman bisa publish skripsinya juga ya di jurnal. Nah, mungkin ya harus dekat-dekat dengan dosen, misalnya kalau mau konferensi boleh ajak dosennya collab dan sebagainya. Itu juga sangat recommended sih, siapin dari sekarang gitu. Karena itu yang akan menjadi ini poin yang big point gitu untuk melamar scholarship. Oke, next. Next. Oke. Nah, prestasi and awards. I can tell it's slightly different ya, between prestasi and awards. Kalau prestasi ya, misalnya juara satu lomba panjat pinang, itu
kan di prestasi juga kan, lomba makan kerupuk itu bisa prestasi, atau let's say mau pres satu undang itu masuk kategori prestasi. Kalau award sih apa ya, misalnya iya dapat scholarship sih ya, itu can be awards ya, kind of awards. Jadi itu ya, jadi bisa dibedakan. Misalnya award di RPD itu ya award, gitu masuk ke award. Jadi teman-teman bedakan ya between prestasi dan awards. Misalnya dapat apa, di argumen biasanya ada awards, itu bisa dimasukkan juga ya. The most apa, dulu saya pernah dapat dulu yang apa ya, the most apa ya, pokoknya yang paling sering pakai bahasa Inggris gitu dulu di zaman saya itu ya lumayan lah, kita tuliskan saja gitu kan. Oke, next. Oke, ini contoh sih ya, as you can see di sini contoh CV yang bagus ya. Nah, di sini profile, di sini ada deskripsi tentang diri teman-teman ya, baru educational background, research experience, atau di sini sebelum itu working experience, atau volunteer juga bisa dimasukin. Saya masukin gitu. Itu bagus juga volunteer. It shows that kita itu jiwa apa ya, sosial gitu. Kemudian yang apa, menjadi pembicara dan sebagainya, itu bisa juga sih gitu. Nah, apalagi it shows that kita aktif juga gitu. Nanti insya Allah saya share template untuk teman-teman ikuti ya, atau mau TV saja. Oke, next. Itu aja kayaknya. Alright, ini the last one, rekomendasi ya. It means that misalnya siapa yang bisa dihubungi terkait tentang teman-teman gitu. Apakah itu dari supervisor teman-teman ataupun uh, dosen sih, sama tempat kerja mungkin bisa gitu. Kalau yang belum kerja ya dari dosen aja lah. Ya saya dosen sama tempat saya bekerja kepala sekolah. Jadi itu yang hubungan teman-teman ya yang baik, yang knows you well gitu. Nah, mungkin ya bisa jadi sih usil-usil nanti, oke, ini ada alamat si rekomendasi gitu. Mungkin dihubungi gitu kan. Oh, ini benar nggak orangnya? Di mana orangnya si doi? Bisa jadi dihubungi gitu kan. Itu bisa dibubuhkan di akhir ya tentang rekomendasi. Right? Next. Nah, ini juga beberapa template ya yang teman-teman bisa dapetin online. Bisa tinggal gaskan link di slide ya. Nah, nanti mungkin bolehlah di-share slide-nya ke serta. Oke, I think that's it. Ada lagi? Nah, ini di Budi Waluyo juga ya. Kalau teman-teman tahu Budi Waluyo, di sana juga udah ada untuk scholarship hunter, buku beliau gratis ya di blog beliau ya. Kalau Budi Waluyo yang dosen di Thailand. Karena ada juga Budi Waluyo, another Budi Waluyo ya. Tapi yang maksud saya itu yang founder sekolah TOEFL. Nah, beliau juga banyak menulis tentang beasiswa gitu, about beasiswa things. Oke, I think untuk si CV itu sih. Ada lagi nggak? Next. Iya, itu aja. Mau lanjut atau question dulu nih, moderator? Oh ya Kak, mungkin bisa dilanjut dulu Kak, biar nanti pertanyaannya sekalian di akhir gitu Kak. Oke. Alright, so now let's move on to how to create atau to make study plan ya. Oke, my question is, yang pernah ada yang pernah nulis study plan nggak? Ini yang sudah lulus nih atau udah try to make ya mungkin satu paragraf atau gimana nih untuk adik-adik juga.
sedang menyusun. Mantap. Bolehlah nanti kita tengok gitu. Oh, oke. Another question. Study plan itu apa adik-adik? Tinggal di-translate. Oh, rencana studi. No, itu levelnya lower order thinking skill katanya kan. Nah, jadi ini jawabannya ini I want you to answer with hot. Nah, pernah tahu hot? Ini orang pendidikan nggak tahu hot, ini higher order thinking skills. Jadi jawabannya rencana studi. Itu lebih ke apa itu? Lower gitu. Apa nih? Studi plan. Boleh open mic nih, boleh tulis di chat. Rencana belajar ini translate doang. Oke. Ini seniornya nih menjawab. Mana juniornya nih? Countdown. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada lagi ya? Luar biasa nih. Ini udah masuk hot nih jawabannya. Rangkaian kegiatan. Masa depan pendidikan. Kalau masa depan sama doi gimana? Aduh, sakit. Plan adalah ini 100 nih. Saya kasih nih A+ ya. Oke, another answer. Oke. Teman, oke, yep. Nggak ada jawaban yang salah ya. Benar semua. Oke, thank you for participating guys. Oke lah, kita gaskan. Boleh operator bagi kongsi slide 2. Oke, bisa di slideshow. Oke, studi plan ya. Kalau apa materi lepas tuh tentang Moodlet ya, sama rekomendasi. Berarti udah buat Moodlet nggak? Nih teman-teman. Aduh, coba-coba gitu. Itu harus research sih. Either kita buat kalau Moodlet ya lebih ke ini yang lebih ke research ya, study plan. Itu udah nggak usah go back. Teman-teman udah dapat materi mulai dari suhu Pak dosen kami ya. So ya, doakan juga nih biar bisa ke Unam. Kita go back ke Unam gitu kan. Ke kampus tercinta untuk ngajar gitu. Right, study plan. Ya, systematic process of writing your ya itu ya. Your study plan before atau ya sebelum dan sesudah gitu. Ya itu tadi udah itu tinggal baca deskripsi paling bisa itu ya sebelum dan sesudah teman-teman studi gitu. Nah ini it involves a lot of researching tentang jurusan teman-teman, tentang program teman-teman ya. Jadi kalau gabut buat studi plan aja atau research kampus atau apa. Jadi sebenarnya nggak ada waktu untuk gabut teman-teman ya. Jadi banyak hal yang harus kita kerjakan. Iya, studi plan. Jadi misalnya tadi LPDP siapa itu? Bismillah LPDP itu mana itu? Semester berapa Bismillah LPDP? Dan Mika. Tujuannya kemana itu? LPDP kampus mana? Kita. Saya sendiri Kak rencanainnya untuk ke England gitu. UK, oke. Ke kampus mana? Manchester University Kak. Oke, mantap. Kita doakan nih. Jurusan apa?
Ya, yang berkaitan engineering itu Kak. Engineering. Itu udah riset memang bagus untuk engineering gitu. Beberapa waktu ke belakang pernah nge-review Kak, Manchester University ini. Review Manchester University atau Manchester United nih? Manchester University. Oke, good. Jadi itu ya. Jadi sebelum menentukan tempat kampus tujuan kita ataupun propose study program, ya baiknya kita research dulu. Research means that misalnya dari segi rankingnya gitu. Oh ini by let's say overall dari ranking secara umum gitu, kampusnya itu ranking berapa. Kemudian misalnya teman-teman di engineering bisa ke ranking by subject, misalnya engineering itu level ranking berapa di kampus A misalnya. Nah, itu di compare, setelah itu bisa ke program yang ditawarkan, courses offered by the university or campus. Nah, itu bisa dilihat juga gitu. Nah, itu relate nggak sama tujuan teman-teman? Oh, ini kayaknya mata kuliahnya oke nih, pas sama tujuan saya. Oke, baru itu dibilang oke gitu. Kalau sekedar apa ya, niatnya mungkin karena UK dia bisa keliling Eropa atau apa biar bisa mengunjungi tempat syutingnya Sherlock Holmes atau apa gitu kan, Harry Potter. Nah, itu jangan ya. Jadi benar-benar di riset ya, termasuk riset juga reputasi misalnya dosennya gitu, di bidang dosennya tentang di bidang apa itu. Nah, baru bisa dimasukin sebagai purpose study kita dan kampus tujuan kita gitu. Itu caranya ya. Right? Nah, dari sekarang berarti betul ya, teman-teman harus set nih mau di kampus mana. Jadi jangan hanya di Stanford karena ngefans sama Maudi gitu kan. Terus mau lanjutin kayak mau jadi kayak Maudi ya, jangan ya. Di riset benar-benar gitu. Alright, next. Nah, apa ini isinya? Ini slide dari somebody ya. Alright, study objective versus me. Let's say kita review personal statement. Karena ada yang ini ya, personal statement itu lebih ke ini loh, mirip sama Moodlet ya. Kalau personal statement ada beasiswa yang memakai Moodlet, ada yang memakai personal statement. Personal statement ini kalau if I'm not mistaken ya, apa itu Fulbright yang pakai personal statement. Jadi itu kita tulis sama study plan. Sama ya, study objektif, study plan sama. Nah, kalau let's have quick review. Kalau personal statement itu teman-teman menceritakan riwayat hidup teman-teman ya, in relation to sejauh mana pengalaman teman-teman mendukung studi lanjut teman-teman. Next. Nah, buat teman-teman yang ke US, kemudian mau menargetkan Fulbright, ya itu nanti buat personal statement ya. Nah, untuk contohnya bisa teman-teman lihat personal statement-nya Budi Waluyo ya, yang dosen di Thailand, yang founder sekolah TOEFL. Di sini isinya bisa dibaca ya, karena lebih sariawan ya. Isinya tentang deskripsi singkat teman-teman. Nah, itu language choice-nya harus keren sih. Dan juga akademik gitu kan. Boleh. Kalau mau proofread tinggal hubungi saya aja gitu kan. Kita kasih diskon. Ada promosi nih. Pendidikan, publikasi dan prestasi. Ya, itu bisa di paragraf awal mungkin ya. Sebelum nanti lebih in more details, kemudian makanya saya mengambil jurusan ini bla 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 gitu ya. Nah, itu khusus yang Fulbright mungkin ya. Bisa ada nggak nih? Mana nih yang mau ke US? Kemudian ambil Fulbright scholarship? Ada Kak? Ada tak? Mana nih? Monggo mana? Bilang saya dong. Bismillah Fulbright. Mantap. Satu. Any other? Sebenarnya
Ya, saya juga sebenarnya salah satu ya, either dulu Oxford, Fulbright. Oxford itu di mana? US ya? Lupa saya. Bukannya di UK ya Oxford itu. Correct me dong. US ya? Aduh. Ya, saya dulu pun pengen ke US ya. Either, tapi konsiderasinya US itu ya jauh gitu kan, nggak bisa pulang. Nah, dan makanya pilihan pertama Aussie ya, negeri kangaroo di in 2019. Let's go back a bit. Nah, ini pengalaman ya, cerita kita menjadi scholarship hunter ya. 2019 saya juga calon awardee ya LPDP, tapi ya belum rezeki ya. 2019 itu saya belum jodoh di interview ya, pilih Aussie Australia di Monash University. Nah itu pun akhir LPDP tuh 2019 before COVID kan. Nah itu udah, makanya pengen coba sekali lagi, tapi kadang COVID-19 kemudian LPDP ditunda lama kan. Ya udah, ada jurusan di beasiswa NTB, oke, I'll take this chance gitu. Jadi memanfaatkan peluang aja gitu. Kalau nunggu lama juga gitu kan, ya bahkan pernah coba AAS, tapi since COVID kan dikurangi kuotanya. Jadi itulah, gagal juga, nggak lulus administrasi cuy. Itu masih ingat itu 6 ribuan serta yang daftar AAS. Terus kuotanya cuma 50 tolang, 50 butir guys. Jadi untuk lulus berkas saja itu sulitnya luar biasa gitu kan. Jadi itu bagian dari cerita kita sebagai pejuang gitu ya. Pejuang nikah muda, bukan pejuang scholarship. Seperti itu. Jadi teman-teman misalnya once you guys apply for LPDP kemudian gagal ya, masih banyak any other scholarship out there gitu kan. Intinya secure IELTS 6,5 bisa aman lah, itu bisa coba banyak beasiswa seperti itu ya. Jadi flashback little bit ya. Nah, that's why saya juga never expect to be here in Malaysia, but I'm grateful. Mungkin this is the best from Allah gitu kan. Banyak juga hal positif, banyak new things, new knowledge saya pelajari, dan many experiences I gained di sini gitu. Jadi itu ya singkat cerita. Oke, ini ya intinya personal statement ini bagi yang ke Fulbright ya. Jadi mirip ke motivation letter seperti itu. Oke, next. Right now, ya ini bahasan kita ya, studi objektif. Nah sebelumnya biasanya studi objektif ini cuma satu halaman ya. Jadi isinya memang harus padat, jelas, dan berisi gitu ya. Make sure that semua komponen yang ini sudah ada di dalam sana ya, seperti itu. Misalnya kampus tujuan, teman-teman jenjang apa, itu harus ada, kemudian kenapa gitu. Yang itu elaborate banget gitu kan. That's why you need to do research, lot of research terkait ranking dan sebagainya ya. Bisa kalau ya sebelum itu bisa mungkin dari negara studi teman-teman dulu. Oke, general dulu, mungkin nanti ke makanya mau lanjutkan di ambil ini, kemudian itu alasannya apa. Kemudian selain itu rencana penelitian, oke, itu riset yang teman-teman akan lakuin ya. Yang ya usahakan kok topik yang ya masih hangat atau menarik ya. Enggak mesti apa ya. Mungkin gambaran sedikit aja sih tentang rencana penelitian teman-teman and why you wanted to research about that gitu. Kira-kira itu nanti mungkin akan digali mungkin, tapi siapin aja. Nanti akan digali mungkin pas interview. Oh kenapa ini? Karena oke, itu mungkin bisa dijelasin alasannya juga di street plan. Nah, kemudian apa lagi ya? Programnya gitu, program-program yang ditawarin itu bisa masuk juga gitu, termasuk SKS ya. Misalnya semester ini saya akan mengambil mata kuliah ini. Nah, semester
Oh, kredit dulu. Oke, berapa kredit? Kemudian semester 1 mengambil mata kuliah ini, semester 2 ini, semester 3 ini. Nah, itu baru relate ke tesis yang teman-teman akan write up gitu kan. Kemudian setelah selesai, setelah selesai studi mungkin kegiatan ini ya, selain akademik itu bisa dimasukin kegiatan non akademik teman-teman, misalnya join PPI, kemudian ada student clubnya itu bisa di research juga di website kampus biasanya ada. Kemudian provide kenapa mau join PPI, kenapa mau join misalnya research clubnya misalnya. Nah itu bisa dielaborate. Kemudian baru ya skill dan pengetahuan yang dapat menunjang studi di sana bisa ditambahin. Lepas itu ya sih after studi mau ngapain itu at the end biasanya, apakah mau stay di mana, UK misalnya. Kalau LPDP kan wajib go back, kalau beasiswa NTB nggak boleh go back, enggak. Kalau beasiswa NTB itu fleksibel, mau go back mau enggak, no worries ya. Jadi itu sih one of plus points-nya gitu. Oke, udah misalnya jadi dosen, bla bla bla, itu walaupun mainstream, that's okay. Ya untuk rencana pasca studi ya, usahakan ya jangan muluk-muluk lah. Atau saya mau jadi apa? Jadikan Jokowi, jangan ya. Intinya achievable ya, realistis dan achievable. Walaupun small tapi doable gitu, bisa dapat dilakukan. Itu bagus daripada rencananya gede membangun pabrik apa misalnya tapi nggak realistis atau nggak achievable, ya sama aja bohong gitu, kurang bagus gitu. Oke, next. Tips nulis essay. Ya, jelas ya. Ini study plan in English ya. LPDP ada ya? Lupa saya dulu. Soalnya udah beda kan sekarang untuk isinya. Kalau tidak salah ada sih LPDP study plan-nya. Buatlah ya, yang ringkas karena biasanya satu halaman gitu. Mungkin LPDP ada batasan kata gitu. Jadi itu disesuaikan sama policy masing-masing scholarship-nya gitu, scholarship provider-nya. Ya kalau LPDP dalam negeri dalam Indonesia, bahasa Indonesia, kalau luar negeri in English gitu. You can choose the genre of the writing style, atau writing style-nya ya, apakah itu argumentatif, deskriptif dan sebagainya. Nah, usahakan dia terstruktur, misalnya tadi dari dari negaranya, misalnya studi di sini terus breakdown bla bla bla, kenapa di negara ini, kemudian kenapa kampusnya, kenapa jurusannya, baru breakdown ke mata kuliah SKS19 dan sebagainya. Nah itu Iqra ya, the last one. Tipsnya banyak membaca ya, banyak baca membaca contoh juga udah banyak sih di internet, banyak baca sampel, kemudian di literate ya, literasi kita juga di upgrade seperti itu ya, karena kadang sometimes kita stuck di penulisan dan ya I feel it gitu. Jadi harus banyak baca, harus banyak berdoa, harus banyak nanya gitu kan kepada suhu nih, banyak suhu kalian nih. Ada Devta kemarin yang baru lulus ya itu bisa gitu. Nanya, intinya harus ada teman atau senior yang bisa menilai isi kita gitu, reviewer gitu kan. Nah, karena kita nggak bisa nilai isi kita, oh ini it seems good, it looks good, tapi pandangan orang nggak tahu kan. Jadi it is better to ask somebody else to view your essay. Oke. Kalau ya di Straya itu udah free. Saya juga jadi ya scholarship mentor di sana. Straya sekolah beasiswa, mungkin ada di sini kan teman-teman. Ampun,
melihat slide yang ini. Oke, next. Itu banyak kok orang-orang baik gitu yang mau membantu teman-teman gitu untuk mewujudkan mimpi teman-teman. Oke, things to remember. Yep. Check your grammar, language choice. Kalau ya, of course, let's talk about pengen keluar negeri kan. Berarti harus pakai bahasa Inggris. Jadi butuh proofreaders ya. Butuh yang ini lihat untuk yang review dari segi bahasa, misalnya ini bagus nggak, language choice-nya udah bagus nggak gitu. Nah, hindari kalau informal language ya, apa ya you know lah, informal, pokoknya use academic words lah ya. Nah, ini hindari perasaan rendah diri dalam mengungkapkan potensi diri dan kemampuan. Oke, jangan rendah lah ya. Kalau nulis di IC, tak apa-apa gitu. Ya, show up nggak apa-apa ya. Gitu. Kemudian bersikap profesional dan menyalahkan keadaan. Nah, keadaan seperti apa? Oke, it means that apa ya? Oke, so don't blame others atau apalah. Jadi intinya di profesional sih, in writing your essay ya. Ini, and the last one, dari topik yang kontroversial dan pendapat yang keras. Ini apa ya? Kalau LPDP mungkin ya, ya itu konteksnya. Kalau LPDP kan apa ya? Sometimes kita apa ya, pretending gitu, menjauhi apa isu-isu yang memang tidak disukai sama lah ya, pemerintah dan sebagainya. Itu ya, valid juga. Dulu kan ada tes kebangsaan gitu, dan itu tentang radikal ditanya gitu kan, apalagi yang tidak suka ya, itu at some point kita ya support the government ya, in quotation gitu, kalau LPDP ini. Oke, next. Ya, itu mungkin memang itu it's about theory ya. Kalau praktiknya ya, oke, it needs a lot of writing practice juga ya. Kemudian minta direview sama teman. Nah, itu jadi banyak prosesnya ya. Saya pun banyak belajar dari pengalaman PDP, AAS. Nah, makanya untuk apa ya, pas buat isi beasiswa NTB, oke, nggak perlu minta teman review. Jadi oke, saya udah banyak belajar dari suhu saya ya, let's say Kak Sony, kemudian siapa, siapa juga ini, Kak Fatma, Kak Tony, suaminya Kak Fatma dan sebagainya. Jadi gini ya, paham kita gimana cara nulis essay gitu yang baik. Okay, so this one is my favorite quote. So if you're not part of the solution, you are a part of the problem. Thank you so much. That's it for today. Ditunggu. Oke, itu mungkin moderator atau next. Nah, itu ya. Nah, itu Budi Waluyo, bisa didapetin ebook beliau ya. Untuk scholarship hunter. Nah, itu bisa teman-teman follow juga info-info tentang beasiswa dan sebagainya di IG ya, banyak. Ini bisa SDS. Nah, itu blognya beliau Budi Waluyo ya, bisa didapetin bukunya di sana. Mungkin saya juga harus nulis buku ya. Ya, let's see lah later. Oke, itu saja teman-teman. Oke, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Kak Asar yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa ya pada hari ini terkait dengan study plan dan kurikulum PT begitu. Yang tentunya menambah ilmu dan pengetahuan kita ya. Oke, selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab ya untuk teman-teman. Kak, sebelum itu untuk sesi tanya jawabnya apakah akan dijawab langsung atau bakalan ditampung dulu, Kak?
Mana-mana lah. Satu saja moderator. Oke Kak, jawab langsung ya Kak biar agak lebih baik gitu. Oke, nah silakan teman-teman yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand atau bisa juga bertanya di kolom komentar. Silakan teman-teman perkenalkan diri teman-teman dan sampaikan pertanyaan dengan singkat dan jelas begitu. Silakan buat teman-teman yang ingin bertanya. Monggo. Question please. Ada. Fitur raise hand ya teman-teman atau bertanya di kolom komentar. Mungkin mau curhat. Oh Kak, saya pengen ke ini gimana? Nah, boleh tuh. Pengen studi kemana gitu. Boleh. JLPA ini apa nih? Jepang? Oh ya, ini ada Kak dari Bismillah LPDP ini. Silakan Bismillah LPDP disampaikan pertanyaannya dan jelas ya. Thank you ya kepada moderator dan Kazar, terima kasih banyak atas banyak materi yang disampaikan tadi. Kita sama-sama Kak sedikit kurang sehat ya bahasanya, kayak saya pilek juga. Mohon maaf Kak. Jadi ya, saya izin Kak ya memperkenalkan diri supaya Kazar juga sama-sama mengingat. Nama saya Muhammad Rasul Azidan. Sekarang semester 6 Kak. Jadi satu kelas sama moderator kayak gitu. Oh, mantap. Ya, yang ingin saya tanyakan Kak ya. Different dari CV yang biasa kita lihat itu berupa lembaran kayak poster, dengan yang CV saya pernah kayak mencoba untuk melihat CV-nya Kak Raden, tapi itu berupa CV, dia kayak hard file dari Word, Microsoft Office gitu Kak. Nah itu yang sebenarnya CV yang bakal kita gunakan nanti saat pendaftaran atau administrasi itu yang seperti apa Kak? Yang saya pengen tahu itu sih, karena yang dua hal CV itu kemungkinan pasti kan berbeda kayak, karena ada yang saya lihat berupa poster biasa ya, tapi ada berisikan experience terus dan sebagainya. Dan juga waktu itu saya pernah baca CV-nya Kak Raden yang berupa apa kayak hard copy dari Microsoft Office gitu Kak. Yang gimana sih yang benar CV yang bakal kita gunakan itu mungkin Kak? Terima kasih banyak. Silakan bisa langsung dijawab Kak. Oke. Dan itu CV-nya Raden berarti satu lembar gitu. Iya kayaknya. Enggak Kak. Dia Banyak. itu beliau kalau nggak salah saya pernah magangnya itu lumayan 8 lembar. 8 lembar gitu model berupa prestasi beliau dan sebagainya, itu kalau nggak salah isinya Kak. Dan hal-hal yang beliau telah kayak startup yang dia pernah buat itu disampaikan di sana, buku yang pernah beliau tulis juga gitu. Itu Kak. Oke. Ya, dan itu kayak di desain ya. Ada kalau yang kalau semacam ada manik-maniknya gitu. Apa? Net. Kalau ada manik-maniknya Kak, kayaknya yang di posternya sih. Itu kan Iya. ada CV yang berposter, mungkin yang ada manik-maniknya itu. Kalau yang kayak Kak Raden waktu itu, beliau nggak ada sih yang saya lihat di hard file. Oke. Ya, untuk yang apa ya, yang didesain atau in one page itu biasanya itu untuk pelamar kerja oke sih. Kalau untuk beasiswa sih standar saja gitu, yang apa ya, bisa dibuat pakai Microsoft Word. Nanti saya coba kasih ya, itu template bisa dipakai kayaknya untuk Eropa atau tapi general itu untuk pelamar beasiswa. Dan kalau LPDP ya, don't worry, LPDP itu udah ada template sendiri, jadi teman-teman isi sendiri ya di website LPDP-nya gitu. Dan itu ya kayak yang tadi, ada pengalaman organisasi, pengalaman kerja, kemudian publikasi dan sebagainya, itu diminta dulu di LPDP. Ya, kalau saya klik sih masih ada form saya di sana, masih ada di sana gitu. Nggak lulus seleksi substansi, aduh, masih ingetin. Oke, jadi itu ya. Untuk AAS nggak ada format tersendiri, Fulbright pun nggak ada. Jadi ya bisa aja saya mengikut ya yang tadi, misalnya sampai 8 halaman, that's okay, karena nggak ada batasan gitu.
boleh. Ya bisa silakan masukin apa founder something atau intinya ya dipadatin asalkan relate saja sama eh, apa ya jurusan teman-teman ataupun eh, pengalaman-pengalaman itu masih masih relate gitu. Dan apa ya ya pun beasiswa NTB juga nggak ada batasan itu, jadi don't worry lah berapa halamannya itu ya tulis aja sebanyak-banyaknya, yang penting jangan apa ya, jangan asal ditulis gitu, harus ada itu juga kan, harus ada bukti ya gitu, nanti diminta buktinya nggak bisa ditunjukin, aduh itu berabe juga sih gitu. Jadi usahakan ada proofnya, either itu sertifikat atau apalah dalam bentuk mungkin post foto dan sebagainya seperti itu. Soalnya nanti saya coba kasih ya template yang bisa teman-teman pakai. Itu, is that answer your question? Muhammad Asif, kayaknya I know you. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Muhammad Rasul Azidan. Semoga dari jawaban dari Kak Azhar bisa menjawab begitu. Oke, silakan teman-teman yang ingin bertanya lagi. Ya, dari ada Kak Arvinia. Silakan Kak. Oke, terima kasih banyak Dek Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning Kak Azhar. Di Malaysia jam berapa nih? Morning Sama, juga. sama. Oh Weekend sama ya? juga kita di sini ya. Oh iya, iya. Siap, Tapi siap, siap. Ya, izin bertanya Kak. Bertanya beberapa pertanyaan sih. Yang ada, pertama, jangan kalau tentang berat-berat. siap, siap Kak. Kalau tentang CV, kalau buat BNTB itu CV yang lebih direkomendasikan itu apakah kita yang ngelis kayak Kak Azhar bilang tadi, kita list mungkin banyak apakah prestasi, award atau apapun ngelis kalau organisasi itu ngelis, atau lebih ke menjelaskan fungsi yang tadi gitu. Lebih kayak misalkan kayak CEO apa entertainment gitu, terus ntar dijelaskan apa yang dikerjakan dan lain sebagainya gitu. Itu lebih ke sana atau lebih ke ya udah list aja gitu. Kan karena kalau misalkan kita nulisin job desk itu lumayan panjang juga kan Kak. Jadi ya takutnya karena kan tiap beasiswa tuh beda yang diminta gitu. Nah, kalau Kak Azhar lebih merekomendasikan jenis CV yang mana yang untuk BNTB. Itu satu. Untuk study plan, kan saya sudah mencoba untuk menyusun gitu Kak. Untuk study plan, cuman bener ternyata beda kalau misalkan kita cuma tahu materinya sama mencoba untuk membuat. Ternyata mencoba untuk membuat itu lebih tahu gitu di mana akhirnya ada kesulitan. Kalau yang di study plan itu kemarin Kak Fahmi itu membukakan study plan-nya Kak Azhar. Jadi di awal Wala, that's iya why dia langsung minta itu, nah, aduh, Q&A buat iya temen. benar langsung Bahaya dibukain itu. gitu. Aduh, nggak Di kasih tahu di lagi. Ayah, anak. di apa Kak, di paragraf pertamanya itu Kak Azhar langsung yang I want to study gitu kalau nggak salah. Jadi ya mohon izin Kak, kemarin sempat nge-screenshot punyanya Kak Fahmi terus jadiin referensi juga buat nyusun gitu. Nah, Kak Azhar lebih menyarankan begitu di awal itu kita ada elaborate atau langsung kayak I want to study langsung tembak gitu, kayak misalkan enggakah kita perlu untuk menjelaskan misalkan background kayak apa ya, lebih kayak pembukaan gitu. Misalkan kayak berbasa-basi di awal tentang engineering. Misalkan kalau saya pribadi kan jurusan teknik gitu Kak. Ngejelasin engineering itu apa, terus apa itu misalkan mau ngambil jurusan apa itu dijelasin di awal, baru nanti kayak di paragraf keduanya kayak saya adalah ini gitu, baru masuk ke I want to study-nya gitu. Mungkin itu sama perlukah di rencana studi itu kita melampirkan cost tuition fee-nya mungkin kayak gitu-gitu perlu nggak sih sebenarnya gitu kayak estimasi yang kita yang akan mungkin pemberi beasiswa keluarkan gitu. Karena ada beberapa jenis study plan dan ada yang pakai, ada yang nggak pakai. Mungkin lebih kurangnya di mana gitu, Kak. Itu mungkin 2 pertanyaan, Kak. Terima kasih. Oke. Bahaya paham ini. Alright. So itu sih apa ya? Yang punya saya itu
apa ya, asal susul enggak sih, asal susul itu pertama CV ya. Oke. Oke, untuk CV, untuk kalau banyak pengalaman organisasi ataupun takutnya kebanyakan ya mungkin for me ya, kayak saya kemarin sih, saya juga untuk pengalaman organisasi, kemudian apa ya, conference dan sebagainya itu nggak pakai deskripsi juga gitu. Dan overall yang saya pakai deskripsi apa kemarin di CV saya itu pengalaman kerja gitu. Tapi kalau di suhu saya gitu apa, mentor saya dulu pas apply scholarship yang ke AAS ya, beliau minta kasih deskripsi dan CV-nya beliau ya di deskripsiin gitu. Jadi ya panjang memang gitu. Tapi mungkin yang diambil yang apa ya, yang koordinator apa lah gitu. Kalau member apa atau apa mungkin ya mungkin jangan dimasukin gitu, ataupun dari the latest ya, apa biasanya berapa tahun, lima tahun atau ya kayaknya at least 5 tahun ke belakang. Jadi kalau saya kemarin di list sih, tapi nggak ada ini juga kan ketentuan untuk CV dari beasiswa NTB itu sendiri. Jadi kalau mau ribet and it takes your time ya boleh di deskripsi, kasih deskripsi gitu. Tapi jangan sih too much juga deskripsinya ya apa ya, beberapa kalimat gitu. Itu selama nggak ada format tersendiri sih it's okay aja dari beasiswa NTB. Saya ajak limaan lah ya, 5 kalau biasa salah CV. Oke, studi plan. Bahaya Fahmi ini. Dia minta udah curhat aja nih. Oke, dia text me kan. Kemudian ya itu before dia ngisi sih. Kemudian ada juniornya apa lah dia bahasanya kan. Emang ngelamar beasiswa gitu. Minta, saya kasih lah. Oh ternyata dia tampilin. Saya itu bumbu dapur, rahasia dapur. Right, so iya. Kalau di studi plan saya itu, yep, I wrote it straight ya, straight to the point kayak, oke saya mau ini bla 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 itu. Baiknya sih kayak apa ya? Oke, kasih opening ya sebelum ke sana. Sebelum ke I want to study bla 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 itu opening apalah, bumbu atau hooknya gitu, itu yang akan menarik si the reader sih biasanya itu ya. So don't follow me. I mean before that ya bisa dikasih hook, apa hook itu, apa kalimat opening lah ya yang akan to attract readers attention ya. Oh ini awalnya udah menarik nih, jadi semangat reader membaca atau pun penilai gitu kan. Baru lanjut ke yang itu mungkin study di mana dan bla 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 bla. Tuition fee tadi ya. Karena study plan ini 1 page ya. Jadi kadang kita kalaupun mention semua mata kuliah kadang melebihi 1 halaman, jadi benar-benar di press ya. Jadi I don't know, karena I've never seen juga yang di plan yang nyebut tuition fee gitu. Jadi itu kan ya udah beasiswanya yang tanggung gitu. Jadi I think don't need to mention sih, yang jelas course creditnya itu bisa, ataupun nama profes ya bisa nama profesornya di mention. Dan itu lebih ke di sini kayaknya motivation letter ya, Profesor X bidangnya sekian dan ini saya akan apa ya jadi SP saya dan sebagainya, itu lebih ke motivate. Ya itu sih intinya, komponen-komponen ya yang wajib itu harus ada gitu. Kalau dulu saya kalau LPDP kan fleksibel, jadi misalnya course-nya itu dalam bentuk table dulu saya pakai karena ada dua halaman. Kalau di beasiswa NTB ya dulu saya juga exceed 1 page, jadi
Oke, harus di press gitu. Ya itu makanya saya langsung straight to the point gitu. I want bla 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 bla. Kalau masih banyak space ya dimanfaatin ya. Biar pas gitu sampai page dan berbobot lah. Oke, I guess that's it. Oh ya, makasih jawabannya Kak. Ini sudah sangat jelas dari Calvin. Oke, selanjutnya kita ke penanya selanjutnya Kak. Ini dari Kak Ahmad ya. Silakan Kak Ahmad. Ahmad siapa? Ahmad Mungizun. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kesempatannya kepada Dek Cimzul kayaknya. Derajat ya, selaku moderator pada pagi hari ini. Dan terima kasih pada Akro, Argumen, dan juga terlebih pada Kak Azhar. Materinya keren sekali, Kak. Saya pribadi dapat insight baru yang banyak sekali gitu. Saya semangat, Kak. Kemudian untuk pertanyaan saya pribadi, saya sih memang belum pernah buat CV yang khusus buat gimana studi ke depannya gitu. Paling sekedar buat apply lomba-lomba gitu sih. Nah, tapi yang jadi pertanyaan saya di sini itu terkait dengan surat rekomendasi sih, Kak. Pertama, ada nggak batasan siapa yang menjadi rekomendasi dari surat tersebut gitu. Kemudian, apakah surat rekomendasi itu hanya itu berkaitan dengan studi kita gitu, atau apakah boleh orang lain, dosen, yang merekomendasi itu tidak sejalan gitu, tapi mengenal kita. Kemudian terkait dengan surat rekomendasi yang dikatakan tadi, orang yang mengenal kita, gini Kak, apakah boleh nih Kak, istilahnya dia tuh keluarga, ya, tapi punya apa sih? Punya jabatan khusus di suatu instansi gitu. Ya, memang bukan keluarga saya sih gitu Kak. Tapi saya penasaran apakah boleh seperti itu Kak. Dan selanjutnya, bagaimana kalau, ya mungkin ini relate sama yang tadi di awal. Bagaimana jikalau yang merekomendasikan kita itu adalah guru kita, guru yang sedari dari SD misalnya, atau batasan kan ya, dari SD gitu. Misalnya saya juga kebetulan ini, saya adalah seorang guru gitu. Dan kebetulan kan sehari-hari nih gitu. Apakah boleh meminta rekomendasi dari situ, atau sudah diberikan batasan-batasan tertentu, Kak? Nah, kurang lebih seperti itu dulu pertanyaan dari saya, Kak. Terima kasih banyak atas materinya, Kak. Saya bahagia sekali dan sangat bangga bisa ikut di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Pak Ketua DPO nih. Q&A betul tadi, mirip. Gimana langsung saya jawab nih, Mas Moderator? Oke. Tadi maksudnya ini ya, yang kasih rekomendasi yang di CV itu atau surat rekomendasi? Gimana, Kak? Surat rekomendasi atau yang di attach di CV tadi? Yang rekomendasi tadi? Yang bagian surat rekomendasinya itu, Kak. Nah, itu. Tadi kan disebutin di bagian awal tadi, gitu, Kak. Nah, yang masih inget tuh. Ya, masih dicetan sih. Iya, Berarti gimana nih? surat rekomendasi untuk beasiswa. Iya, untuk beasiswa, Kak. Atau yang di CV tadi? Beda ya? Enggak. Oh, ada lagi ya, Kak? Wih, baru tahu sini, Kak. Kalau boleh keduanya. Ya. Oke, yang kalau di CV kalau di CV tadi sih semacam reference ya untuk kita misalnya di CV. Oke, bahasanya mungkin bukan rekomendasi ya, biar nggak ini aja lah, biar nggak bingung karena ada surat rekomendasi kan. Kalau di CV itu reference buat kita. Nah, reference kita itu maksimum 2 lah. Nah, itu ya who knows kan nanti pihak beasiswanya menghubungi, oke, ini reference dari pemilik CV ini misalnya, atau ada nama dosen dia, ataupun atau bos dia di tempat kerja, atau let's say kalau saya kemarin dosen sama kepala sekolah di bawah, paling bawah CV saya, itu menjadi reference saya gitu. In case ya
reviewer atau apa ya, in case reviewer want to know me ya bisa call dan tanya-tanya tentang saya, berarti bisa kasih referensi gitu. Nah, untuk rekomendasi itu sebenarnya anyone sih, selama dia knows us well gitu, selama dia pemberi rekomendasi mengetahui tentang kita gitu. Itu bisa, even misalnya di kepala desa dekat ataupun berkontribusi di kepala desa, ya kepala desa juga bisa dimasukin gitu. Intinya itu ya, semua orang bisa kasih rekomendasi. Tapi mungkin kalau dari sisi akademik, let's say, oke, dosen itu recommended sih untuk dimasukin karena beliau tahu kan tentang perjalanan kita gitu sebagai mahasiswa S1. Jadi kalau bisa sih dosen itu let's say wajib gitu dimasukin karena perjalanan akademik teman-teman, ataupun ya karena yang paling kontribut sih pas S1 menuju S2 kan, jadi yang itu sih dosen S1 aja sih yang dimasukin, atau apa itu penasehat apa advisor, penasehat akademik teman-teman. Ya selain itu bisa atasan teman-teman di tempat kerja, bisa anyone lah gitu yang memang knows you well, ya yang itu knows you well. Jadi maksimum 2 kan rekomendasi itu. Jadi ya walaupun, nah kalau di beasiswa NTB ya kayak wajib atau nggak wajib lupa saya, kalau dia salah nggak wajib rekomendasi itu. Jadi tapi tetap teman-teman attach soal rekomendasi itu kan, karena it can be plus point juga gitu. Dulu saya dari siapa dulu, kepala sekolah sama dosen sih kalau dari saya, jadi dibuat aja gitu. Kalau template, selama nggak ada template dari provider beasiswa, buat aja sendiri, banyak di internet kok. Itu mungkin gimana Saudara Adam? Ini Kak, terima kasih banyak Kak Azhar. Siap. Sukses terus Kak. Amin, you too. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Ini ada yang bertanya di kolom komentar nih Kak, Ayu Anggreni. Apa saja persyaratan untuk mendaftar beasiswa NTB, alur seleksinya itu seperti apa, dan negara tujuannya itu ke mana saja begitu Kak? Oke, pertama, a true scholarship hunter itu harus literate pertama ya. I'm sorry to say itu harus atau wajib dimiliki lah oleh scholarship hunter gitu. Jadi harus literate means that ya harus baca gitu. Kayak beasiswa NTB kan semuanya udah ada di booklet itu. Jadi teman-teman ya ikro gitu untuk tahu persyaratan alur seleksinya semuanya sih udah ada di sana sih sebenarnya. Tapi jadi itu ya, jangan apa ya, jangan malas atau apa, jadi harus research. Itu bagian dari researching juga. Alur seleksi, negara tujuan dan sebagainya itu sudah ada sih sebenarnya. Dia apa sih persyaratannya ya? Kalau sekarang malah apa ya, lebih di downgrade lah. I can say downgrade kayak dari segi TOEFL-nya ataupun MUET ya. TOEFL-nya kalau tidak salah 450 lah ke Malaysia. Atau kalau MUET-nya 2,5. Jadi apa ya, itu peluang besar banget gitu untuk teman-teman yang pengen kuliah ke luar negeri ya. Jadi ke Malaysia kan cuma 450 gitu. Kalau tidak salah bisa prediksi juga kalau tidak salah kan. Jadi ya sudah terbuka lebar juga sih bagi teman-teman gitu. Dan so far kayaknya 600-an awardee ya. Jadi masih sekitar 400 kayaknya yang dibutuhin menuju 1000 itu. Jadi yang masih skripsian digas aja gitu kan. Mulai persiapan scholarship-nya. Jadi tadi ya untuk persyaratan dan sebagainya bisa dilihat ya di situsnya gitu lbpntb.com. Ya intinya sih buat IC, studi plan, motivation letter, score TOEFL, rekomendasi ya, walaupun nggak wajib, rekomendasi itu buat aja gitu. Itu kemudian itu untuk seleksi berkasnya kan, isi form, diupload, nanti direview, oke, pengumuman seleksi berkas,
Kalau udah lulus baru ke wawancara. Udah. Kalau lulus wawancara, ya oke, you are awarded a scholarship. Mostly sih seperti itu sih ya. Every beasiswa ya alurnya berkas biasanya. Kalau LPDP ada setelah berkas itu semacam seleksi tes TPA gitu dulu kalau saya. Tapi kalau tahun ini kayaknya udah sedikit berbeza ya. Ada kayaknya nggak ada tes TPA atau apalah bahasanya. Baru setelah itu baru wawancara gitu. Itu kalau Fulbright kemudian AAS sih seleksi berkas wawancara udah. Ya tes kalau AAS itu tes ini IELTS ya setelah berkas yang itu mostly sih itu. Jadi ditengok aja nih tujuan teman-teman ataupun pengen apply apa di research aja dari sekarang gitu biar oh gini alurnya berarti kita udah bisa prepare sedini mungkin seperti itu ya. So jangan lupa ikro ya, baca and read and read. Oke, itu semoga menjawab. Mana nih Hip? Nanti kita kelas nih Hip. Terima kasih Kak jawaban dari Kak Azhar tadi bisa menjawab pertanyaan dari Ayu Anggreni ya gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir Kak dari Muhammad Hari Aditya ya. Silakan Muhammad Hari Aditya menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator atas kesempatan yang sudah diberikan dan Open terima cam kasih. dong, boy. Oh iya ya, sebentar boy. Aduh, saya tuh. Ya. Mohon maaf kan, belajar biar lagi kelihatan gantengnya. sambil belajar nih Kak. Ini Kak terkait dengan CV tadi apa namanya kita juga perlu mencantumkan kan apa namanya pendidikan non formal kita seperti itu. Alhamdulillah saya banyak mengikuti course-course gitu kan terkait dengan IELTS, kemudian TOEFL, kemudian kelas-kelas English yang lain. Nah kira-kira ada batasan waktunya enggak pelaksanaan course tersebut misalnya selama 6 bulan? Karena saya terkadang dapat ada yang 1 bulan, ada yang 2 pekan seperti itu Kak. Mungkin seperti itu. Terima kasih Kak Zahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap nih, sampai belajar nih boy. Silakan langsung Kak. Ini berat nih pertanyaannya nih. Hip, jangan lupa nanti sore sebenarnya oke, kita tunda tapi insyaallah sehat. Right. Terkait pendidikan non formal ya. Gaskan lah boy. Semua itu bisa masuk ya. Nah, itu bisa jadi a good seasoning for our CV gitu ya. Bumbu yang apa? Bumbu yang good lah. Jadi powder ya, seasoning untuk CV. Nah, ya, ya saya ya paling 2-3 non formal saya gitu. Tapi insyaallah lah berbobot gitu. I mean ya yang dari negaranya US Department of State gitu-gitu kan itu lumayan gitu di attach at the top ya di bawah pendidikan formal. Nah itu bisa jadi apa ya something yang menarik juga gitu. Nah jadi apa rumah bahasa rumah apa itu bisa dimasukin semua sih walaupun durasinya seminggu ya itu apa ya itu boy program apa kok short sekali durasinya but that's okay sih bisa masuk tapi kayak dipertanyakan non formalnya cuma seminggu gitu oke. Tapi bisa dipertimbangkan sih mungkin yang seminggu itu atau itu khusus kilat kan bonus boy bisa masuk kok. Oke lepas nih teman-teman garap CV-nya ya gimana Pak Moderator? Outputnya garap CV kan? Kalau studi plan sih, oke, kayaknya untuk yang apa yang sudah lulus dan mau apply sih, atau ya yang sudah lulus gitu kan. Tapi kalau mau nyoba juga boleh aja. Oke, itu mungkin moderator. Oke, terima kasih Kak. Semoga bisa menjawab pertanyaannya dari Kak Muhammad Hari Aditya tadi ya. Oh ya, kita sudah sampai di ujung acara ya. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya.
karena kita dibatasi waktu, mungkin yang masih ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di luar acara begitu ya Kak. Oke, baik, sebelum menutup acara pada pagi hari ini, ya teman-teman, tadi sudah disampaikan sama Kak Azhar ya, sangat jelas sekali bagaimana tahap-tahapnya kita menyusun kurikulum PT dan juga study plan, dan juga apa saja persiapannya sudah sangat jelas begitu. Nah, mungkin dari teman-teman nih harapannya mungkin langsung action begitu ya, langsung menyusun membuat kurikulum PT-nya kayak gimana begitu. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada peserta yang telah mendengar dengan seksama, dan juga saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Kak Azhar selaku pemateri kita pada pagi hari ini yang sangat luar biasa ya. Kepada saya juga ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekurangan selama acara berlangsung. Oke, saya Rajib Adirwan Tuban Negara selaku moderator undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam. Saya serahkan ke MC. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Kak Azhar Holidi selaku pemateri kita pada pagi hari ini, dan terima kasih kepada Kak Rajib yang sudah memandu acara kita pada pagi hari ini. Dan juga tak lupa terima kasih kepada kakak-kakak dan teman-teman yang sudah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk hadir di acara PUBG kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita sampailah di penghujung acara, marilah kita masuk ke sesi dokumentasi. Silakan kakak-kakak bisa mengaktifkan kameranya. Masih belum ada nih, masih sedikit. Silakan kakak-kakak. Jom. Masih M nih. Semangat pagi. Ini siapa delegasi ini? Bentar. Ada Oci. Yuk, semangat. Dari panitia ada yang bisa bantu FX? Iya, saya. Oke. Kita mulai ya. Saya hitung sampai 3. Silakan kakak-kakak bisa bergaya dengan gaya terbaiknya. 1, 2, 3. Oke. Ada slide, berapa slide, Kak? 51. Oke. 51. Terima kasih. Terima kasih banyak. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa kita implementasikan dan bisa bermanfaat untuk kita di masa yang akan datang. Baiklah, saya Mbak Elis Aristia pamit undur diri. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dan dari tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you guys. See you di negara tujuan teman-teman. Insyaallah saya tujuan S3 US atau Aussie insyaallah. Sila. Banget. Semoga dimudahkan, Kak. Semoga